Bab 406, Perubahan yang mengejutkan. Wang Lin perlahan berjalan dari tempatnya. Dia segera memperhatikan ketika Little White kembali dan melihat buah yang dibawanya. Sungguh harimau iblis yang baik, mengorbankan dirimu untuk tuanmu. Wang Lin menatap Little White. Ketakutan muncul di mata Little White, tapi dia masih berdiri di depan Zhou dan menggeram. Zhou menggosok bulu Little White dan bertanya, "Paman, apa itu buah yang menghancurkan jiwa yang baru lahir?" Wang Lin perlahan berkata, "Setelah kamu memakan buahnya, meskipun Wan yang ada di dalam dirimu tidak akan mati, dia akan menjadi sangat lemah." Zhou terkejut. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat Little White dan berbisik, "Little White, jadi kamu pergi mencari buah ini untukku ketika kamu pergi." Dia menghela nafas dan melemparkan buah itu ke samping. Buah itu menggelinding beberapa kali sebelum jatuh ke jurang. Zhou mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. "Paman, jangan sakiti Little White, oke?" Wang Lin memandang Zhou. Dia mengangguk dan kemudian pergi. Zhou menggigit bibir bawahnya saat dia melihat punggung Wang Lin. Sosok itu sangat asing. Zhou berseru, "Paman, kamu bisa santai." Zhou tahu apa yang harus dilakukan untuk memungkinkan Anda dan kakak perempuan Wan bersatu kembali. Tubuh Wang Lin berhenti. Dia merenung sedikit sebelum melanjutkan berjalan pergi. 2 tahun lagi berlalu dengan cepat. Pada hari ini, kabut hitam tebal meletus dari lubang raksasa yang menuju ke kuburan abadi. Kabut hitam ini menembus langit. Kabut berubah menjadi tanaman yang sangat aneh dengan daun yang sangat besar. Ada banyak tato di tanaman itu dan memancarkan aura aneh. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan muncul di langit. Di dalam cahaya keemasan terdapat ilusi dari 5 pedang terbang yang bersinar. Saat cahaya keemasan muncul, itu berubah menjadi jaring dan menutupi tanaman. Setelah serangkaian suara gemuruh, secara paksa menekan tanaman. Klan saya telah bersembunyi selama puluhan ribu tahun, tetapi hari ini, tidak ada yang akan menghentikan klan saya untuk mengambil kembali planet Fuen. Sebuah suara kuno berkata, dari dalam kuburan abadi, dan kemudian seorang lelaki tua yang tampak sangat kuno keluar dari lubang. Tidak ada tato di tubuh lelaki tua itu, tetapi jika dilihat lebih dekat, ada tanaman yang berkedip di dahinya. Setelah diperiksa lebih dekat, ada 11 daun di tanaman itu. Tidak, setelah melihat lebih dekat lagi, ada daun lain di bawah 11 daun. Meskipun tidak sepenuhnya terbuka, itu dibuka sepertiga dari jalan. Saat lelaki tua itu keluar dari lubang, kelima pedang di langit semuanya bersenandung serempak. 2 pedang meninggalkan jaring emas dan menyerbu ke arah lelaki tua itu. Ekspresi pria tua itu tenang saat dia berbisik, "Suzaku generasi pertama Suzaku mengorbankan dirinya bersama dengan 9 penggarap ascendan tingkat menengah untuk membuat 5 pedang ini untuk menyegel klan abadi yang terlupakan selama puluhan ribu tahun. Hari ini saya dapat melakukan hal yang sama dengan mengorbankan diri saya untuk membebaskan klan abadi yang terlupakan." Menyerap. Dia menunjuk ke depan dengan tangan kanannya dan tato raksasa muncul di hadapannya. Tato ini mengeluarkan aura primal dan segera mulai menyebar. Kedua pedang terbang itu mulai bergetar, kemudian mereka berhasil melepaskan diri dari kekuatan tato dan dengan cepat mundur. Kembali, mata lelaki tua itu tenang. Seolah-olah dia telah melihat semuanya. Dia melambaikan tangan kanannya dan kemudian raungan yang menghancurkan surga datang dari langit.
Tato yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di udara. Mereka saling bertautan untuk membuat tato yang terlihat seperti bisa membelah langit. Kedua pedang terbang itu berhenti berjuang dan terbang ke arah lelaki tua itu seperti kilat. Bang! Bang! Dua ledakan yang bergema di seluruh planet bis. Terdengar saat kedua pedang itu menusuk ke dada lelaki tua itu. Mereka berjuang untuk melarikan diri tetapi tidak bisa. Saat itu, lelaki tua ini hanyalah seorang pengecut yang harus menyaksikan banyak anggota klan mati. Meskipun saya hidup, hati saya mati saat itu. Orang tua itu menunjuk ke jaring emas di langit. Dua pedang terbang lagi dengan cepat terbang ke arahnya. Meskipun mereka berjuang, itu berhasil. Mereka dikendalikan oleh lelaki tua itu untuk menusuk dadanya juga. Sudah puluhan ribu tahun dan saya seharusnya sudah mati, tetapi klan saya menganggap saya sebagai leluhur pendiri mereka. Mereka memberi saya tato klan saya sendiri untuk membuat saya tetap hidup. Saya bertahan hidup dari anggota klan saya sendiri, saya adalah pendosa dari klan saya. Orang tua itu melihat pedang terbang terakhir di jaring emas. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan, lalu pedang emas terakhir tiba-tiba mulai berjuang. Tapi sepertinya pedang emas itu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan. Setelah beberapa saat, itu keluar dari jaring emas dan menusuk ke arah lelaki tua itu. Orang tua ini adalah pendosa dari Forsaken Immortal Clan yang pantas mati. Hari ini lelaki tua ini menembus tahap 11 daun dan daun ke-12 saya sudah mulai terbuka, menempatkan saya satu tingkat di atas apa yang oleh para pembudidaya disebut Ascendan. Namun, bakat lelaki tua ini terbatas. Jadi saya tidak dapat sepenuhnya menyerap kekuatan untuk benar-benar mengambil langkah terakhir itu. Saya memalukan bagi leluhur dan saya tidak layak untuk semua anggota klan yang mati untuk membuat saya tetap hidup. Pedang terbang terakhir menyerbu dan menikam lelaki tua itu tepat di antara kedua matanya. Mata lelaki tua itu perlahan redup. Orang tua ini adalah pendosa, tapi kematianku akan membuat klanku kembali ke permukaan. Izinkan saya untuk disegel di tempat pohon abadi yang ditinggalkan. Dengan jiwaku sebagai pengorbanan, klanku bisa muncul kembali. Pada saat itu, cahaya di mata lelaki tua itu padam dan tangannya terulur untuk merobek langit. Suara yang bergema di seluruh planet bisa terdengar saat jaring emas terbelah menjadi dua. Tanaman raksasa yang tertahan oleh jaring emas segera menyerbu keluar dan menjadi seperti pilar yang menopang langit. Pada saat yang sama, tato yang tak terhitung jumlahnya di sekitar area tersebut hancur dan menghilang. Tubuh lelaki tua itu perlahan menyatu dengan tanaman raksasa dan menghilang. Pada saat ini, anggota Forsaken Immortal Clan keluar dari lubang satu persatu. Semakin banyak dari mereka keluar dan masing-masing dari mereka membungkuk dalam-dalam ke arah tanaman. Di antara anggota Forsaken Immortal Clan itu ada seorang wanita yang mengenakan cadar. Matanya di bawah kerudung tampak tenang. Saya harap Anda tidak membohongi saya ingin Qian Feng mati tanpa kuburan. 50 kilometer jauhnya, seorang pria kekar bertopi jerami memandangi tanaman raksasa itu dan bergumam, saya harap Anda tidak berbohong kepada saya. Aku ingin aliansi 4 sekte kembali. Bunuh. Raungan yang bisa menembus langit datang dari makam abadi. Ini bukan raungan dari satu orang tapi dari semua anggota Forsaken Immortal Clan. Deru ini menyebar ke langit yang tinggi dan bergema di seluruh negeri. Pada saat ini,
Raungan marah datang dari gua tempat Zuxi berkultivasi di puncak Gunung Suzaku. Deru itu menyebabkan gua meledak, hanya menyisakan debu. Zuxi, yang mengenakan jubah merah, muncul dari kehampaan. Dia melihat ke arah makam abadi dengan ekspresi yang sangat jelek. Sisa-sisa sialan dari klan abadi yang ditinggalkan. Kalian mencari kematian. Zuxi mengulurkan tangan dan semua awan tampak berkumpul di tangannya. Segera, token putih yang terbentuk dari awan muncul di telapak tangannya. Dia menamparnya dengan tangan kirinya dan token itu terbelah menjadi 2, lalu menjadi 4, dan seterusnya. Saya menyebut semua negara budidaya sebagai Suzaku generasi ke-14. Perang kedua dengan F. Orsaken Immortal Clan dimulai. Token Cloud dengan cepat menghilang. Kemudian lelaki tua itu keluar dari kultivasi pintu tertutupnya selama bertahun-tahun di Sekte Giok Surgawi di negara Suzaku. Dia mengenakan jubah hitam dan sangat kurus, tetapi matanya berbinar saat dia melihat ke arah makam abadi. Dia berbisik, segalanya berubah. Orang tua ini adalah leluhur Ascendan tahap awal yang dihormati oleh seluruh Sekte Giok Surgawi, Chu Yunfei. Sekte Jiwa Bumi berada di sisi timur Suzaku. Ada sebuah gua jauh di bawah tanah di bawah sekte tersebut, dan di dalamnya duduk seorang pria parubaya. Pada saat ini, pria ini tiba-tiba membuka matanya. Matanya memancarkan nuansa kuno saat dia menghela nafas. Hari ini akhirnya tiba. Aku tidak percaya aku terjebak dalam hal ini. Sekte terakhir di Suzaku adalah Sekte Jalan Keabadian, namun, tidak ada keributan di sini. Leluhur Ascendan dari Immortal Spat Sek sangat misterius. Sangat sedikit orang yang tahu keberadaannya atau bahkan seperti apa tampangnya. Pilu, Sekte Pemurnian Jiwa. Dutian membuka matanya dan mencibir sebelum menutupnya sekali lagi. Bencana di planet Suzaku ini tidak ada hubungannya dengan Wang Lin. Dia hanya fokus menghadapi kedatangan utusan surga yang kedua agar Li Muan bisa terlahir kembali. Ada 2 tahun tersisa sampai kebangkitan Li Muan. Dalam 2 tahun ini, Zhou menghabiskan sebagian besar waktunya dalam diam. Seolah-olah sudah ada penghalang besar antara dia dan Wang Lin. Wang Lin bisa merasakan Naschen Soul Li Muan perlahan-lahan terbangun di tubuhnya dan kekuatan hidup Zhou perlahan menghilang. Ketika kekuatan hidupnya benar-benar menghilang, Li Muan akan melahap jiwa Zhou sepenuhnya. Namun, kecepatan pertumbuhan Naschen Soul Li Muan telah melambat selama setahun terakhir. Seolah-olah tidak mau tumbuh, tidak mau melahap jiwa Zhou. Wang Lin tahu itu karena Li Muan telah memulihkan sebagian kesadarannya. Dia tidak mau mengorbankan seorang anak untuk membiarkan dirinya terbangun kembali. Ini adalah pilihannya dan itu bukan keputusan yang diambil Wang Lin. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk menghentikannya, membiarkan Naschen Soul-nya terus tumbuh di dalam Zhou. Wan aku tahu kamu tidak mau melahap anak ini. Percayalah pada saya akan melakukan ini dengan benar dan tidak menyakitinya sama sekali. Setelah Anda terbangun, kami dapat mengirimnya kembali ke orang tuanya. Yang saya inginkan adalah Naschen Soul Anda, bukan tubuh anak ini. Ini adalah janji Wang Lin kepada Li Muan. Bab 407. Kedatangan utusan surga. Wang Lin berbohong kepada Li Muan. Dia tidak bisa memikirkan cara untuk melindungi Li Muan dan juga memastikan jiwa Zhou tetap utuh. Jika dia menarik jiwa Zhou terlebih dahulu, aura kematian yang tercipta pada saat itu akan sangat berbahaya bagi Naschen Soul Li Muan.
Bahkan jika Nas Chen Sol-nya bisa menahannya, itu akan terluka parah dan kemungkinan besar akan segera hancur setelahnya. Ini masih sekunder, saat jiwa Zhou Ru disingkirkan, utusan surga akan turun. Tanpa jiwa Zhou Ru untuk menutupi Nas Chen Sol Li Muan akan terungkap di hadapan langit. Pada saat itu, Nas Chen Sol Li Muan tidak akan pulih sepenuhnya, jadi hukum surga masih akan sangat mempengaruhinya. Rencana awal tidak seperti ini. Nas Chen Sol Li Muan seharusnya menyatu dengan daging bayi. Melakukan hal ini akan membuat jiwanya menjadi milik bayi, memungkinkannya untuk menghindari hukum langit secara efektif. Tapi saat ini semuanya telah berubah. Selain Li Muan melahap jiwa Zhou Ru, tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan perubahan ini. Jawaban ini adalah jalan buntu yang dicapai Wang Lin setelah 4 tahun berjuang. Tidak ada keraguan dalam hatinya ketika memikirkan siapa yang lebih penting. Dia telah memutuskan untuk mengorbankan Zhou Ru agar Li Muan terbangun. Pilihan ini sangat kejam dan juga sangat menyakitkan bagi Wang Lin. Namun, Wang Lin adalah monster tua yang telah berkultivasi selama 500 tahun. Setelah 4 tahun berjuang, hatinya sekeras baja. Wang Lin memandang Zhou Ru, yang diam-diam merenungkan batu di kejauhan, dan berpikir, Zhou Ru, aku tidak akan melupakan kebaikan ini. Saya akan memastikan keluarga Anda hidup dalam kemakmuran selama 10 generasi. Mereka akan menguasai Chu, seolah-olah dia telah mendengar Wang Lin. Tubuhnya gemetar saat dia berbalik ke arahnya. Air mata muncul di sudut matanya, tetapi ada senyum lebar di wajahnya. 2 tahun terakhir ini perlahan berlalu hari demi hari. Hari kedatangan utusan langit semakin dekat. Setelah tiba di bulan, Wang Lin tidak pernah kembali ke Suzaku, jadi dia tentu saja tidak tahu tentang perubahan besar yang terjadi di negara Suzaku. Negara Suzaku saat ini bisa dikatakan diselimuti api perang. Klan abadi yang terlupakan telah pindah dengan 4 dukun berdaun 9, yang memiliki kekuatan setara dengan para pembudidaya Ascendan, dan memulai perang bolak-balik dengan negara Suzaku. Pada saat yang sama, satu demi satu berita mengejutkan menggema di seluruh planet Suzaku. Sebagian besar berita memuat kata, pengkhianatan. Berbagai tokoh negara budidaya dan leluhur sekte mengkhianati negara Suzaku. Karena banyak dari pengkhianatan ini pada poin-poin penting pertempuran, negara Suzaku terpaksa mundur berkali-kali. Sekarang rumor menyebar ke seluruh planet Suzaku. Bertahun-tahun yang lalu, Forsaken Immortal Clan datang dengan sebuah teknik. Dengan mengorbankan sejumlah besar anggota klan, mereka bisa mengubah anggota klan menjadi seorang kultivator. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung ini, klan abadi yang terlupakan mempertobatkan 9 orang yang berbeda. Karena mereka tidak memiliki tubuh anggota Forsaken Immortal Clan, mereka tidak dibatasi oleh segel, jadi mereka keluar dan bergabung dengan berbagai sekte. Ini adalah kartu terkuat yang dimiliki Forsaken Immortal Clan untuk perang ini. Bulan saat ini jauh lebih tenang daripada planet Suzaku. Hanya ada 3 bulan lagi sampai hari yang ditakdirkan. Zhou Ru tidak berbicara selama setahun penuh. Waktu yang dia habiskan untuk tidur telah meningkat pesat. Sekarang dia tidur hampir sepanjang hari. Little White masih tetap di sisinya. Kesedihan di matanya semakin dalam setiap hari. Adapun Little Violet, dia tidak mengerti apa-apa, jadi dia hanya berbaring di tanah dan menatap Zhou Ru dan Little White dengan bingung. Perasaan ilahi Wang Lin selalu terkunci pada Zhou Ru untuk mengawasi Nas Chen Sol Li Muan.
Dia juga menjaga tubuhnya dalam kondisi prima sehingga dia bisa menghadapi utusan surga kapan saja. Tubuh aslinya melakukan hal yang sama jauh di dalam inti cair bulan. Dia tidak bisa membiarkan dirinya kalah dalam pertempuran melawan utusan surga ini. Saat Zoro sedang tidur, dia terkadang tidur sambil berbicara. Dia masih akan berkata, "Paman, saya takut." Tetapi kata-kata ini menjadi semakin jarang. Sebagian besar waktu dia menggumamkan sesuatu yang terlalu campur aduk untuk dipahami. Setiap kali dia berbicara seperti ini, air mata akan keluar dari matanya. Zoro yang berusia 19 tahun telah dewasa. Meskipun dia bukan kecantikan yang luar biasa, dia memiliki rasa tidak bersalah dan murni. Zoro menghabiskan seluruh bulan terakhir untuk tidur. Dia tidak bangun bahkan sekali bulan ini. Jiwa Naschen Limuan mulai melahapnya. Little White dan Little Violet telah disegel oleh Wang Lin untuk mencegah mereka mengacaukan kebangkitan Limuan. Dia saat ini berada di samping Zoro. Hatinya terasa sakit saat dia melihat gadis kecil itu. "Paman, siapa kamu?" "Paman, terima kasih telah menyelamatkanku." "Paman, kamu berjanji akan menangkapku harimau besar." "Paman, aku takut. Bisakah kamu mengambil orang kecil di dalam diriku?" Ingatannya tentang Zoro terlintas di benaknya. Setelah beberapa saat, Wang Lin menghela nafas panjang. Waktu perlahan berlalu dan bulan lalu perlahan berakhir. Hari terakhir akhirnya tiba. Wang Lin bisa merasakan Naschen Sol Limuan terbangun. Dia saat ini melahap jiwa Zoro. Awan kelabu tiba-tiba muncul di langit di atas bulan. Saat mereka muncul, mereka mulai berkumpul. Di dalam awan, sepasang mata muncul. Wang Lin sangat akrab dengan sepasang mata ini. Utusan surga dari 19 tahun yang lalu turun sekali lagi. Tatapan itu melewati Wang Lin dan mendarat di Zoro. Sepasang mata bersinar saat tangan raksasa mengulurkan tangan ke arahnya. Mata Wang Lin berbinar. Tanpa ragu, dia melompat ke udara dan menunjuk ke tangan raksasa itu. Pada saat ini, gulungan hidup dan mati muncul di langit. Wang Lin berteriak, "Enyahlah." Untaian tebal gas abu-abu keluar dari gulungan hidup dan mati dan berkumpul di hadapan Wang Lin. Tangan raksasa dari utusan surga tiba dan bertabrakan dengan gas abu-abu. Ledakan. Suara yang menghancurkan bumi bergema di seluruh area saat gas abu-abu dari gulungan hidup dan mati didorong terpisah dan tangan raksasa itu memantul kembali. Mata Wang Lin menjadi dingin. Setelah mengirimkan pesan dengan pikirannya, tanah mulai terbuka. Tubuh aslinya keluar dari tanah, mengejar tangan raksasa itu, dan memukulnya dengan keras. Ledakan. Suara menghancurkan bumi lainnya bergema di seluruh area. Langit terbelah dan bumi hancur. Tangan yang mundur benar-benar hancur oleh pukulan tubuh aslinya. Mata Wang Lin seperti kilat. Dia berkata, dengan suara yang dalam, "Kali ini kamu masih tidak bisa mengambil jiwa Limuan." Sepasang mata di awan tidak berubah sama sekali. Tapi kali ini dua tangan tiba-tiba turun dari langit. Ada petir merah berderak dan muncul di kedua tangan. Mata Wang Lin menjadi serius. Kali ini utusan surga sepertinya sudah siap. Kedua tangan raksasa itu dengan cepat tiba. Satu mencapai ke arah Wang Lin dan yang lainnya ke arah tubuh aslinya. Tubuh aslinya mengeluarkan raungan dan segera tumbuh menjadi raksasa setinggi lebih dari 100 kaki. 3 bintang ungu di dahinya mulai berputar dengan cepat saat mengeluarkan pukulan. Bang! Gelombang kejut yang kuat dengan cepat menyebar di udara.
Tubuh aslinya terlempar ke belakang dengan lampu merah di sekujur tubuhnya. Itu kemudian menabrak gunung, menyebabkan seluruh gunung berubah menjadi debu. Lengan raksasa itu terlempar ke belakang sekali lagi, tapi kali ini tidak hancur. Adapun Wang Lin, ketika lengan itu datang, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke tangan raksasa itu. Gulungan hidup dan mati di langit tiba-tiba tertutup dan bergerak di depannya untuk memblokirnya. Tangan raksasa itu meraih gulungan itu. Itu berhenti sejenak dan kemudian akan menarik gulungan itu. Mata Wang Lin memerah saat dia berteriak, "Kocok!" Gulungan hidup dan mati bergetar dan sejumlah besar gas abu-abu keluar darinya. Suara mendesis datang dari tangan bersama dengan gas putih. Pada akhirnya, tangan raksasa itu harus melepaskan gulungan itu dan mundur. Sepasang mata tanpa ampun menatap Zhou, yang saat ini berada di belakang Wang Lin. Sepasang tangan raksasa merobek awan, memperlihatkan wajah raksasa. Wajah ini terlihat sangat normal, tetapi begitu seseorang melihatnya, mereka akan merasa hormat padanya. Wajah ini mewakili kekuatan surga. Dia dengan dingin menatap Wang Lin dan membuka mulutnya. Seutas cahaya abu-abu tiba-tiba terbang keluar dari mulutnya dan membentuk roda. Saat roda ini muncul, langit berubah warna dan bumi berguncang. Retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya dan dalam sekejap mata tanah dalam jarak 5.000 kilometer mulai terbuka. Keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Celah spasial ini saling terhubung, membuatnya seolah-olah langit akan runtuh. Ekspresi Wang Lin suram. Hanya dengan pikiran, tubuh aslinya tiba dan menyatu dengannya. Wang Lin yang asli muncul. Wajah raksasa itu bahkan tidak memandang Wang Lin. Dia menggerakkan tangannya yang besar ke arah kemudi dan menyentuhnya. Suara misterius datang dari roda dan kemudian seluruh area tampak dikelilingi oleh kekuatan yang kuat. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia akrab dengan kekuatan ini, itu adalah kekuatan dari siklus reinkarnasi. Saat tubuhnya hendak bergerak, semua kekuatan siklus reinkarnasi di sekitarnya berkumpul dan turun ke atas Wang Lin. Pada saat ini, kekuatan siklus reinkarnasi seolah membentuk penjara dan Wang Lin terjebak di dalamnya. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya bahkan 1 inci pun, dia bahkan tidak bisa mengangkat 1 jari pun. Setelah tangan raksasa itu selesai mengotak-atik roda, ia turun seperti kilat. Targetnya adalah Zhou. Wang Lin tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Tapi hatinya berteriak, tidak. Dia telah bekerja keras selama 19 tahun hanya untuk saat ini, tetapi sekarang dia hanya bisa menyaksikan tangan raksasa itu akan mengambil Nas Chen Sol milik Limuan. Bab 408. Takdir menggoda kejam. Pada saat ini, Wang Lin menjadi gila. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tapi jiwa asalnya masih bebas. Meski jiwa asalnya tidak bisa meninggalkan tubuhnya, domainnya masih ada. Sosok dewa kuno raksasa muncul di langit dan meraih gulungan hidup dan mati. Dengan satu goyangan, gulungan itu terbuka sepenuhnya. Dalam sekejap, seutas gas abu-abu tebal keluar dari gulungan hidup dan mati. Itu tidak bergerak ke arah tangan raksasa tetapi menyatu dengan sosok dewa kuno. Sosok dewa kuno itu bergetar dan aura yang mirip dengan utusan surga muncul. Itu dengan dingin menatap lengan pembawa pesan surga sebelum meraihnya dan dengan kejam menariknya kembali. Utusan surga yang hanya menunjukkan wajahnya diseret keluar dari kehampaan oleh dewa kuno.
Adegan aneh terjadi di langit saat dua sosok raksasa muncul. Mata Wang Lin seperti kilat sekarang. Ketika dia melihat utusan surga, dia terkejut. Tubuh utusan surga hampir tidak berbeda dengan tubuh dewa kuno, tetapi yang mengejutkan Wang Lin adalah 7 bintang yang bersinar di kepala utusan itu. Namun, 3 dari bintang itu tampaknya tersegel, mereka jauh lebih redup daripada yang lain. Ketika Wang Lin melihat ini, sebuah pikiran tidak percaya muncul di benaknya. Ini adalah siklus reinkarnasi yang sebenarnya. Ketika dia pertama kali melihat utusan surga, dia tidak mempertanyakannya, tetapi setelah melihatnya lagi, dia tiba-tiba berpikir, siklus reinkarnasi adalah hukum surga, itu seharusnya sangat halus, kenapa ada utusan? Dan utusan ini adalah dewa kuno. Semua yang dia lihat hari ini berada di luar imajinasi Wang Lin. Dia mempertanyakan apa sebenarnya hukum surga. Setelah utusan surga ditarik, dia membuka matanya untuk pertama kalinya dan mengungkapkan ekspresi selain ketidakpedulian yang dingin. Itu adalah kebingungan. Dia menatap sosok dewa kuno sebelum membuka mulutnya seolah ingin berbicara, tetapi pada akhirnya dia menutupnya. Tubuhnya bergerak dan tangan raksasanya dengan cepat mengayun ke arah dewa kuno yang dibentuk oleh domain Wang Lin. Ledakan. Suara ini bergema melalui langit dan bumi. Segala sesuatu dalam jarak 5.000 km dari sini sudah hancur dan sekarang semakin hancur. Wang Lin dengan jelas melihat tanah dalam jarak 5.000 km tiba-tiba runtuh, membentuk lubang raksasa. Satu-satunya tempat yang tidak runtuh adalah pusat lubang tempat Zhou berada. Sekarang sepertinya Zhou berada di atas menara. Tubuh Zhou memancarkan cahaya putih yang lembut. Dewa kuno yang dibentuk oleh domain Wang Lin dipukul mundur beberapa langkah oleh utusan surga. Tubuh Wang Lin bergetar saat darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Jiwa asalnya akan runtuh. Tapi dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menahan ini, maka Naschen Sol Limuan akan mati. Dewa kuno yang dibentuk oleh domain Wang Lin bergegas maju dan meninju utusan surga. Bang! 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 Satu pukulan demi satu menyebabkan seluruh bulan bergetar dan lebih banyak darah merembes dari mulutnya. Pada saat ini, kekuatan yang menahan Wang Lin melemah, jadi dia mengambil kesempatan itu dan dengan cepat menggeram dan melepaskan diri. Mati! Wang Lin meraung saat dia melompat ke udara dan meninju utusan surga. Sedikit kebingungan muncul di mata pembawa pesan surga saat dia mengayunkan lengan kanannya dan mengirim Wang Lin terbang seperti meteor. Namun, pukulan Wang Lin juga mendarat dan menyebabkan utusan surga terhuyung mundur beberapa langkah. Sosok dewa kuno dengan cepat mengambil beberapa langkah untuk mengejar utusan surga dan menyerang sekali lagi. Tubuh Wang Lin dengan cepat kembali. Saat dia menjilat darah dari sudut bibirnya, matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Dia dan dewa kuno yang terbentuk dari domainnya melawan utusan surga. Utusan itu terus didorong mundur. Hanya 4 bintang di dahinya yang bersinar, artinya kekuatannya saat ini hanyalah dewa kuno bintang 4. Kamu, bukan dari klanku, utusan surga berbicara untuk pertama kalinya. Seorang kultivator normal tidak akan bisa memahaminya sama sekali karena dia berbicara dalam bahasa dewa kuno. Memang seperti yang dia katakan, Wang Lin saat ini tidak bisa dianggap sebagai dewa kuno. Dewa kuno tidak pernah memiliki kultivasi internal, dan dari sejarah kuno hingga sekarang, tidak ada dewa kuno yang memiliki domain. Tidak masalah apakah aku atau tidak,
aku tidak akan setuju kamu mengambil jiwa baru lahir Limuan. Wang Lin balas berteriak, dalam bahasa dewa kuno saat dia melayangkan pukulan. Utusan surga dipaksa mundur sekali lagi. Sosok dewa kuno dengan cepat menindaklanjuti serangan itu. Cahaya putih yang mengelilingi Zhou Ru menjadi semakin kuat. Sebuah suara tiba-tiba datang dari dalam Zhou Ru. Wang Lin, kamu berbohong padaku. Ini adalah suara yang tidak pernah didengar Wang Lin selama 19 tahun. Itu milik Li Muan. Tubuh Wang Lin bergetar saat dia tiba-tiba berbalik. Dia sedih dengan apa yang dilihatnya. Wan Er, kamu. Apa yang dia lihat adalah cahaya putih di sekitar Zhou Ru menjadi seterang mungkin. Jiwanya didorong keluar dari tubuhnya dan kemudian dikelilingi oleh cahaya putih sebelum mendarat dengan lembut di samping. Wang Lin, Wan Er ingin melihatmu dan bersamamu, tapi aku seharusnya sudah mati. Terlalu kejam baginya jika harga kebangkitanku adalah untuk melahap jiwanya. Saya merasa anak ini tumbuh selama 19 tahun terakhir ini, menatapnya seperti melihat anakku sendiri. Kakak Wang, aku tidak tega melakukannya. Wan Er sangat bodoh, aku mengecewakanmu. Saat Li Muan terbangun, dia berhenti melahap jiwa Zhou Ru dan menggunakan kekuatan Nas Chen Soul-nya untuk mendorong jiwa Zhou Ru keluar dari tubuhnya. Tanpa jiwa Zhou Ru, tubuhnya dikelilingi oleh aura kematian. Saat Nas Chen Soul Li Muan terbangun, ia terkena hukum surga. Ini menyebabkannya perlahan runtuh. Wang Lin dengan cepat tiba di samping tubuh Zhou Ru dan menunjuk ke alisnya. Pada saat itu, Nas Chen Soul Li Muan perlahan terbang keluar dari tubuh Zhou Ru. Dia membuka matanya, menatap Wang Lin, dan mengungkapkan tatapan lembut yang sama dari 19 tahun lalu. Li Muan dengan lembut berkata, "Berjanjilah padaku untuk menjaga dirimu baik-baik." Dia mengangkat tangannya untuk merasakan suhu tubuh Wang Lin, tetapi tepat ketika dia hendak menyentuhnya, tangannya menjadi transparan. Jejak kesedihan muncul di wajahnya. Dia memandang Wang Lin dan berbisik, "Zhou Ru hanyalah seorang anak kecil, jangan mempersulit dia. Ini adalah pilihanku sendiri." Pada saat ini, utusan surga bergerak melewati sosok dewa kuno dan tiba di samping Wang Lin. Itu menjangkau ke arah roda dan mengacaukannya. Kekuatan siklus reinkarnasi muncul kembali sekali lagi. Kekuatan isap yang kuat datang dari roda ke arah Li Muan. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya menjadi sangat dingin saat dia berkata, "Tanpa seizinku, lupakan fakta bahwa kamu bahkan bukan hukum surga yang sebenarnya. Tetapi meskipun begitu, jangan berpikir kamu bisa membawanya pergi." Dia menunjuk ke alisnya dan manik yang menentang surga muncul. Dengan lambaian tangannya, Nas Chen Soul Li Muan masuk ke manik penentang surga dan manik penentang surga masuk kembali ke dalam tubuhnya. Utusan surga menatap tajam ke arah Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Kemudian tubuhnya perlahan menghilang, dan dalam sekejap mata, awan dan roda juga menghilang. Wang Lin menatap tubuh Zhou Ru dan mulai tertawa seperti orang gila. Tawanya dipenuhi dengan kesedihan dan kegilaan. "Aku, Wang Lin, telah bertarung melawan surga dan 2 kali bertarung melawan siklus reinkarnasi. Tetapi pada akhirnya aku tidak menyangka akan kalah dari surga. Kehendak surga itu kejam." Wang Lin menunjuk jiwa Zhou Ru dan meletakkannya kembali ke dalam tubuhnya. Kemudian dia melompat ke udara sambil tertawa terbahak-bahak, hanya menyisakan gema tawa sedihnya. Setelah Wang Lin pergi,
Little White dengan hati-hati terbang. Dia awalnya disegel oleh Wang Lin, tetapi selama pertempuran dengan utusan surga, segel itu hancur, memungkinkan dia untuk melarikan diri. Hanya setelah dia melihat Wang Lin pergi, dia berani datang. Matanya dipenuhi dengan kesedihan saat dia menjilat wajah kecil Zhou. Zhou bergumam pada dirinya sendiri, "Putih kecil, berhenti main-main, aku ingin tidur." Putih kecil terkejut. Dia segera menggeram bahagia dan kemudian mengambil pakaian Zhou dan membawanya jauh. Orang gila muncul di bulan. Rambutnya ada di mana-mana dan dia sering mengucapkan dua kata, kehendak surga. Setiap kali binatang buas menghalanginya, itu akan mati. Surga akan. Aku, Wang Lin, menang melawan hukum surga tetapi dimainkan oleh kehendak surga. Setahun kemudian, pada malam hujan di bagian timur bulan, orang gila berdiri di atas gunung yang tinggi. Hujan datang menerjang ke tanah. Itu mendarat di tubuhnya dan mengalir di pipinya sebelum jatuh ke tanah. Apa itu hidup? Apa itu kematian? Aku, Wang Lin, telah menghabiskan hidupku di jalur pembantaian dan memahami hukum surga saat aku berubah menjadi manusia. Saya melihat hidup sebagai hidup dan mati sebagai kematian. Hujan ini lahir di langit dan mati saat menyentuh bumi. Berkat obsesi senior Zhou Yi, mayat wanita surgawi terbangun. Emosi antara keduanya, bagaimana jika dia hidup dia mati dan jika dia mati dia hidup, semua ini membuatku mengerti arti melihat kehidupan bukan sebagai kehidupan dan melihat kematian bukan sebagai kematian. Bertahan melalui bencana memungkinkan saya untuk melihat perubahan dalam hidup. Zhou berada di antara hidup dan mati, kematian Wan dalam hidup dan hidup dalam kematian. Itu adalah kehendak surga yang akhirnya mengizinkan saya, Wang Lin, untuk melihat hidup sebagai hidup dan mati sebagai kematian. Setelah 19 tahun, Wang terima kasih telah mengizinkan saya untuk mengerti, saya harus membiarkan hal-hal yang hilang di dunia tetap hilang dan yang masih ada tetap ada. Hujan ini lahir di langit tapi tidak mati saat menyentuh bumi. Di bumi ia akan memperoleh kehidupan baru, itu akan membantu tanaman tumbuh dan kemudian akan berubah menjadi awan sekali lagi. Perubahan ini adalah hidup. Aku tidak bisa melepaskan jiwa orang tuaku dan kepergianmu. Sebenarnya, saya tidak berbakti kepada orang tua saya, dan kepada Anda saya selalu lalai. Meskipun emosi ini nyata, itu lebih merupakan rasa tanggung jawab, karena saya tergerak. Jiwa orang tua Wang Lin terbang keluar dari alisnya. Mereka dengan lembut menatapnya saat mereka perlahan menghilang. Mereka tidak mati tetapi memasuki dunia kehidupan yang berbeda. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.